Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Sesuatu Nama Budaya Sama Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang kami hormati Pak Dir Tugiono dari Menkumham, yang kami hormati perwakilan dari Polri, sahabat saya, yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, yang kami hormati Kementerian dari perwakilan dari Kesehatan. Puji syukur kami panjatkan Rogi yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, kita bisa hadir pada malam hari ini. Bapak sekalian, Kejaksaan RI melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1/C garis datar ekstradisi /2022/PN.JKT tanggal 17 Januari 2022 terhadap termohon ekstradisi atas nama Robert Horvat, yang selanjutnya diikuti dengan proses penyerahan termohon ekstradisi dari pemerintah Republik Indonesia menyerahkan termohon ekstradisi kepada pemerintah Hongaria sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 dengan menyerahkan termohon ekstradisi kepada pemerintah Hongaria untuk warga negara Hongaria bernama Robert Horvat. Dapat kami sampaikan proses ekstradisi sebagai berikut. Pertama, bahwa sebelum terbitnya Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2022, Jaksa melaksanakan serangkaian tahapan penanganan ekstradisi dan kemudian melaksanakan eksekusi penetapan pengadilan di Jakarta Selatan terhadap termohon ekstradisi berkewarganegaraan Hongaria dengan identitas nama lengkap Robert Horvat, tempat lahir Kior, Hongaria, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Tata Banyak Martirop U1016-1 atau Bedros Syariah Pondok Indah Mall 3 Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Permohonan resmi permintaan ekstradisi pemerintah Hongaria kepada pemerintah Indonesia pertama kali disampaikan pada tanggal 15 Mei 2017, kemudian tanggal 31 Oktober 2016 dan 29 Juli 2019, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menyampaikan permohonan ekstradisi tersebut kepada Kejaksaan RI dan Kepolisian RI melalui surat nomor M.AH.AH.12.07 garis datar 101 tanggal 6 Agustus 2019. Termohon menjadi buronan pemerintah Hongaria karena bersalah melakukan tindak pidana pencurian terhadap benda-benda berharga yang dilakukan secara berulang sebagai suatu pola bisnis terorganisir, dan tindak pidana percobaan pencurian di Hongaria berdasarkan putusan District Court of Tata Banyak tahun 2011 dan tahun 2013. Atas dasar permintaan ekstradisi tersebut, terhadap termohon ekstradisi dilakukan penahanan ekstradisi dengan jenis penahanan rutan di Rutan Polda Metro sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan 22 April 2021. Dilanjutkan penahanan oleh Kejaksaan RI sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 4 Agustus 2022 untuk dilaksanakan penyerahan ekstradisi hari ini 5 Agustus 2022. Nanti malam baru diserahkan, ya, sekarang setengah 4. Setelah berkas perkara ekstradisi Robert Horvat nomor BP garis miring 308 garis miring 4 Romawi garis miring 2021 garis miring Ditreskrimum tanggal 12 April 2021 diteliti oleh jaksa dan lengkap, maka pada waktu kurang dari 7 hari Kejaksaan telah mengajukan permohonan beserta buktinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui surat nomor B.7258 garis miring M.1.4 garis miring ETL.2 garis miring 12 garis miring 2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal permintaan permohonan penetapan ekstradisi warga negara Hongaria atas nama Robert Horvat untuk dilakukan pemeriksaan ditetapkan dapat atau tidaknya termohon ekstradisi Robert Horvat diekstradisi ke Hongaria.
bahwa pemeriksaan syarat-syarat ekstradisi melalui persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2022. Majelis Hakim sependapat dengan jaksa ekstradisi bahwa termohon memenuhi syarat untuk diekstradisikan berdasarkan Undang-Undang Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1/P.C. /2022 Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2022 menyatakan termohon dapat diekstradisi. Sesuai pasal 36 Undang-Undang Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang ekstradisi, setelah salinan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diterima oleh Kejaksaan, kemudian kami sampaikan penetapan Pengadilan Jakarta Selatan tersebut kepada beserta pertimbangan Jaksa Agung ke Presiden melalui Menkumham dengan surat nomor R.14-CHK.2/02/2022 tanggal 15 April 2022. Selanjutnya, pada akhirnya berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah disampaikan oleh Menteri, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, maka Presiden mengeluarkan permohonan ekstradisi dengan menerbitkan Kepres nomor 7 tahun 2022 tertanggal 31 Mei 2022. Kami berterima kasih kepada Jaksa Agung serta Jaksa Agung Muda Pembinaan atas support dan arahan yang sudah diberikan. Demikian juga kepada seluruh stakeholder. Ini merupakan kerja sinergitas antar kelembagaan sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Pak. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kasati, Bapak Karohukum dan Kerjasama Luar Negeri, sahabat kami, dan juga Ibu Asdep dari Asdep Hukum dari Kemensesnek, Bapak Danardi dari Kementerian Luar Negeri, dan tentu sahabat kita, sahabat kami, Pak Tommy dari NCB Interpol. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Karohukum dan Kerjasama Luar Negeri bahwa pada malam ini akan dilaksanakan ekstradisi Robert Hofart dengan tindak pidana yang tadi disampaikan, yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berulang terhadap barang yang bernilai cukup besar, the felony of theft committed continuously in respect of considerable value as a habitual offense. Juga tindak pidana pencurian ringan dan percobaan pencurian, the misdemeanor and the attempted felony of theft di Hongaria. Kerjasama ini memang ekstradisi ini untuk ke Hongaria ini yang kedua kali. Yang pertama kali dilakukan tahun 2011 Eva Hofart untuk kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dan ini yang kedua kali dengan Hongaria. Walaupun kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi, namun ini adalah semangatnya kita berdasarkan hubungan baik dan sebagai refleksi komitmen dari Indonesia di dalam kerjasama penegakan hukum lintas negara dalam penanggulangan pencegahan kejahatan lintas negara. Dan upaya ini yang tadi sangat ditekankan oleh Pak Karohukum merupakan upaya bersama sinergitas yang baik dari berbagai lembaga, dan ini adalah semangat keindonesiaan, wajah Indonesia yang tampil ke dunia internasional untuk penjagaan ini. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus dapat kita tingkatkan untuk kontribusi kita dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Demikian, terima kasih.